Peluncuran program Ayo Bisnis Pangan berlangsung meriah dan penuh semangat, dengan kehadiran ribuan orang dari berbagai kalangan di sektor pangan. Puncak acara ditandai dengan pembacaan deklarasi bersama dengan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan. Bisnis di bidang pangan menguntungkan sekarang dan masa yang akan datang. Ayo bisnis pangan. Ayo bisnis pangan. Oke, itu dia peluncuran program Ayo Bisnis Pangan yang langsung di-launching oleh Pak Zulkifli Hasan. Dan sebelumnya waktu pertemuan kemarin itu kita sudah mendengarkan juga ya keynote speech dari Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, dan sedikit nih kita akan mengulas. Takutnya Bapak Ibu semua yang join ada lupa atau ada yang baru bergabung juga pada siang hari ini. Jadi kita simak dulu nih cuplikan pendek yang disampaikan keynote speech dari Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Saya Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, akan mendukung kegiatan sekolah pangan karena pangan bagi Republik Indonesia adalah yang sangat vital, karena itu melibatkan banyak sekali masyarakat Indonesia, baik itu petani, peternak, nelayan, pekebun, dan kemudian juga yang bergerak di hortikultura, semuanya ikut terlibat dalam kegiatan pertanian secara umum, dan khususnya juga pangan dalam pengertian mereka ada yang bergerak di hulu, di tengah, ataupun di hilir. Dan oleh karena itu, dukungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam kegiatan sekolah pangan ini akan menjadi penting, karena koperasi juga merupakan salah satu badan usaha ekonomi yang diharapkan terlibat dalam kegiatan di pertanian dalam pengertian luas tadi, kegiatan di tanaman pangannya, kegiatan di hortikulturanya, di perikanannya, di perkebunannya, dan di peternakan. Dan kemudian juga koperasi merupakan badan usaha yang bisa menjadi badan usaha yang akan terlibat dalam sektor produksi, sektor distribusi, bahkan sektor industrinya. Dan juga termasuknya di dalamnya adalah kegiatan pembiayaan untuk kegiatan itu. Dan saya rasa dengan badan usaha koperasi yang sudah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa badan usaha koperasi harus mengejar ketinggalan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta, kita sekarang ingin sekali teman-teman sekolah pangan juga bersama-sama dengan Kementerian Koperasi dan seluruh gerakan koperasi bisa saling bahu-membahu, memperkuat dan membangun ekosistem yang lebih kuat, yang bisa melibatkan peran serta masyarakat sebagai anggota koperasi, dan koperasinya juga nanti bisa berkembang, bukan hanya ikut memproduksi, mengolah, tapi juga ikut memasarkan hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, bukan hanya ke pasar domestik, tapi juga ke pasar di seluruh dunia. Dan harapannya ini teman-teman sekolah pangan terlibat andil dalam kegiatan pengembangan koperasi, dan sebaliknya Kementerian Koperasi akan juga memberikan ruang bagi teman-teman di sekolah pangan untuk nanti bisa berkiprah lebih nyata lagi bagi Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sedikit cuplikan dari keynote speech dari Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Nah, sekarang aku akan mengundang nih Chairman dari Sekolah Pangan, yaitu ada Pak Handito. Selamat siang, Pak Handito. Ya, selamat siang Kak Putri. Oke, jadi buat semua teman-teman seluruh Indonesia, apalagi insan-insan penggiat atau ini ya, yang terlibat di koperasi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi.
tanggal 12 Juli. Juli tahun 2025 ya. Dan tadi pagi saya sempat berbincang bertelepon dengan Pak Wakil Menteri Koperasi, Pak Dr. Ferry Juliantono. Beliau hari ini banyak sekali kegiatannya dari pagi sampai saya rasa bisa sampai malam karena hari koperasi. Dan titip salam buat kita semuanya dan sebagai pengganti rindu dengan Pak Dr. Ferry, kita nanti akan mengikuti dialog bersama Pak Wamen Koperasi ini. Ada baiknya, Putri, kita cuplik sedikit saja dari bagian pertama dari dialog dengan Pak Wamen Koperasi, gitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan bagian duanya, karena bagian duanya belum sempat kita tonton beberapa hari yang lalu. Oke, baik, kita tonton sama-sama dulu ini untuk segmen pertama. Ini kan masuk ke anak-anak muda ini. Kalau melihat pengalaman selama ini, Pak Ferry, bagaimana anak-anak muda itu berbisnis pangan selama ini? Kayaknya banyak yang enggan bertani gitu ya. Yang pertama kan kalau soal petani itu bicara soal tanah. Nah, rata-rata kepemilikan tanah oleh petani kita tuh sekarang udah kurang dari 0,25 hektar. Bahkan menurut pendapat saya lebih banyak sekarang petani yang tidak punya lahan lagi. Jadi landless atau apa namanya peasant. Jadi beda loh, farmer dengan peasant. Nah, farmer itu petani yang punya tanah, peasant itu adalah petani gurem. Nah, di Indonesia kasus berkurangnya lahan-lahan pertanian karena ada beralih fungsi jadi perumahan, jadi industri dan lain sebagainya. Tapi ada juga fenomena yang menarik belakangan ini adalah alih kepemilikan. Jadi kalau Mas Handito lewat di Kerawang, itu kelihatannya kiri kanannya masih sawah semua. Tapi yang punya bukan orang Kerawang lagi. Yang punya orang Bandung atau orang Jakarta. Sehingga apa yang terjadi, Kabupaten Kerawang yang dulu kita kenal sebagai lumbung padi, lumbung beras, sekarang adalah merupakan kabupaten di Jawa Barat yang termasuk menjadi salah satu penerima raskin terbesar. Jadi petaninya turun pangkat jadi buruh tani. Gitu. Nah, fenomena ini tidak terlihat, gitu. Padahal faktor tanah menjadi penting ketika kita bicara tentang pertanian secara luas, tanaman pangan khususnya padi, kemudian hortikultura dan lain sebagainya gitu, Mas Handito. Dan pangan ya menurut saya kan bisa dari ikan, bisa dari peternakan, bisa dari sayuran, bisa dari tanaman pangan. Oleh karena itu sebenarnya karena banyak di antara petani kita yang kemudian turun tadi menjadi buruh tani, sehingga akhirnya anak-anak dari keluarga petani banyak yang tidak ingin menjadi seperti orang tuanya, karena kelayakan ekonomi usahanya juga udah nggak masuk dalam skala ekonomi. Yang kedua, selain soal tanah adalah soal produksinya. Nah, sarana input produksi selama ini pupuk, benih, pestisida itu pun juga seringkali salah sasaran, salah waktu, tidak tepat waktu maksud saya, tidak tepat jumlah dan segala macam yang mengakibatkan kualitas hasil produksi tanaman mereka itu menjadi tidak maksimal. Sama seperti ketika kalau kita punya bayi, susunya itu tidak tepat waktu, itu kan akhirnya menyebabkan pertumbuhan anak menjadi kurang maksimal, malnutrisi, bahkan stunting. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman. Kalau telat dikasih pupuk, akhirnya tanamannya juga kualitasnya juga tidak maksimal. Itu dari sisi produksi. Dari sisi pasca produksinya, itu pengolahan hasil atau penyerapan hasil produksi dari tanaman pertanian dari masyarakat itu kan contoh tanaman pangan padi itu dari dulu sampai sekarang nggak ada pengering yang lebih modern. Masyarakat
petani menjual gabah kering panennya dijemur, rawan turun kualitas dan lain sebagainya. Hasilnya pun juga turun. Kemudian juga penyerapannya juga menjadi rendah karena memang kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun oleh Bulog. Jadi lingkaran ini dialami oleh keluarga petani tanaman pangan dan keluarga petani hortikultura dan termasuk juga yang lain-lainnya. Menurut Termasuk saya perikanan juga itu ya. rasanya hampir sama. Sama kan bisa. Nah, ini perbincangan dengan Pak Wamen Koperasi ini memang ya, ini nih kita awali dengan ini. Bagaimana masalahnya ini? Ya, jadi nanti bisa mengikuti lebih lanjut ya yang bagian 1 itu. Kita sekarang masuk ke bagian 2 karena beberapa hari yang lalu kita sempat melihat bagian 1. Nah, tapi kita belum lihat yang bagian 2 ya. Bagaimana kita mencari solusi ini? Nah, koperasi itu menjadi salah satu solusi gitu ya, karena ya kalau masing-masing petaninya, pelaku usahanya lahannya kecil-kecil gitu, skala ekonominya kan nggak dapat kan gitu ya. Nah ini kalau kemudian kita bergabung dalam koperasi, selain skala ekonominya lebih besar dan bisa lebih efisien gitu, tapi juga bisa ini nih memasarkan produknya bersama-sama. Coba kita lihat bagian 2-nya pun ya. Nanti kita tonton sama-sama untuk cuplikan yang Tapi lebih separuh aja ya nanti. Nah ini ngomong koperasi desa ini kan ini ya sudah dalam waktu dekat ini sudah akan diresmikan oleh Pak Presiden dan jumlahnya lebih dari 80.000. Nah ini ada ini Pak di modul dari sekolah pangan ini ada beasiswa juga untuk yang calon-calon pengurus atau calon pengelola ya kan ada juga yang pengen bekerja gitu di koperasi desa gitu ya. Tapi ini cuma beasiswanya kan terbatas sih. Sebaiknya yang diberikan beasiswa siapa itu Pak untuk belajar koperasi yang profesional dan berdaya saing dan juga koperasi pangan itu boleh ini Pak sebaiknya Ya kalau siapa itu koperasi Pak? kan ada pengawas, ada pengurus, ada pengelola. Nah mungkin dalam hal ini dalam pengelolaan koperasinya itu nanti diperlukan manajer-manajer yang latar belakangnya rasanya kalau alumni sekolah pangan cocok tuh menjadi manajer dari koperasi desa. Karena dengan kursus beasiswa yang diberikan dari sekolah pangan ini nanti akan berguna bagi mereka sekiranya mereka mau menjadi manajer-manajer di koperasi desa, dia akan bisa tuh mengelola unit-unit kegiatan yang ada di koperasi desa itu seperti misalnya mengelola kegiatan simpan pinjam, mengelola apotek desa, mengelola klinik desa, mengelola pergudangan, mengelola logistik desa, dan mengelola unit kegiatan yang sesuai dengan potensi di desanya masing-masing. Jadi akan ada nanti CEO di Kopes. Itu sebaiknya anak muda atau anak tua gitu? Sebenarnya sih kita nggak membedakan orang tua atau anak muda, tapi kalau koperasi desa ini nanti menjadi maju dan pendapatannya besar, kemudian bisa laba bersihnya juga besar, apalagi terus kemudian insentif bagi manajernya juga lumayan, pasti akan membuka lapangan kesempatan kerja bagi siapapun yang ada di desa itu untuk menjadi manajer. Dan rasanya kalau lihat dari usia produktifnya, ya kita juga tidak menghalangi siapapun. Tapi memang kalau yang membutuhkan pekerjaan kan ini lebih banyak yang lapisan masyarakat yang usianya lebih muda. Jadi harapannya kalau koperasi desanya itu maju, pasti akan berduyun-duyun anak-anak muda di desa-desa untuk mau bekerja menjadi pengelola koperasi desa dan mengurungkan niat mereka untuk bekerja di kota-kota gitu. Kita buka lapangan pekerjaan, kalau ada 80.000 koperasi desa, pengelola atau manajernya itu butuh 10 orang, 20 orang, itu kan bisa 1,6 juta orang ya. Terbuka lapangan pekerjaan yang menurut saya cenderung akan diisi oleh anak-anak angkatan usia yang relatif lebih muda. Dan itu kalau bekerja jadi manajer-manajer di koperasi desa itu saya yakin
mereka itu juga akan jadi embrio-embrio untuk jadi wirausaha pangan itu nantinya pastinya, karena dia udah tahu enaknya berbisnis pangan kan gitu ya. Ya, kalau saya rasa ini juga salah satu faktor yang menyebabkan mereka tidak punya harapan besar bisnis di pangan, karena memang mereka nggak boleh dibiarkan menjadi usaha perorangan. Iya. Nah, kalau mau bisnis pangan, ya memang harus ada badan usaha. Usahanya. Silakan mau bikin PT, mau Iya. bikin CV, mau bikin ini boleh, atau mau di koperasi juga boleh. Tapi jangan mereka menjadi usaha perorangan, Iya, karena iya. berat. Karena Berat ya. menurut saya untuk bisa meningkatkan skala usaha mereka, meningkatkan jenjang Iya. pengembangan bisnis mereka, sebaiknya mereka didorong untuk punya badan usaha. Jadi kalau Dan yang cocok di desa, ya koperasi. Karena Koperasi. koperasi sebenarnya adalah memang badan usaha yang cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggalnya di pedesaan, Iya. dan yang cocok memang badan usahanya adalah koperasi. Mas Iya. Anito. Jadi pas banget tuh. Jadi yang pengen nantinya berbisnis pangan, perorangan, ya bergabung di dalam koperasi gitu ya.